Wow. sure. Don't go anywhere. We got 45K of you, still about 30K on YouTube. Chess TV, we see you loud and clear. Oops, I knocked over a fathead, which reminds me, might as well grab it and say, I think we know what Hikaru we're seeing in the interview. Well, we're also seeing a game. Look, if you look at the board at all, because you'd be happy. And thank you to Chess Bay. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Check and Mate, dan kalian gak salah baca teman-teman, dimana di sini ada 3 pengorbanan ya. Yang pertama pengorbanan gajah, pengorbanan kuda, dan pengorbanan queen teman-teman. Dan menariknya 2 pengorbanan yang kuda dan gajah itu dilakuin di gerakan ke-7 teman-teman. Oleh siapa? Kalian nonton sampai akhir ya. Dan queennya juga oleh siapa, karena beda ya. Tapi kalian nonton sampai akhir aja. Ini beneran ada 3 teman-teman pengorbanan dalam satu match ya. Dan sebelum kita review matchnya, kita kenalan dulu sama turnamennya ya teman-teman. Karena kalau pemainnya kalian semua pasti pada udah tahu. Ini tuh adalah acara utama Speed Chess Championship yang terdiri dari 16 pemain yang memiliki hadiah utama sebesar $250.000 teman-teman. Ini hadiahnya lebih besar $100.000 dibanding tahun lalu ya, yang tahun 2019 kan cuma dapat $150.000. Tahun ini dapatnya sampai $250.000 teman-teman. Dan turnamen ini akan berlangsung dari tanggal 1 November hingga 12 Desember tahun 2020 dengan babak semifinal di tanggal 9 dan 11 dan final di tanggal 12 teman-teman. Dan mungkin itu aja ya. Kalian bisa lihat di sini tabelnya, di mana pemenangnya itu adalah Hikaru Nakamura teman-teman. Tapi di match ini yang melawan Maxim Vachier-Lagrave, kita nggak tahu ya apakah ini yang menang Maxim atau yang menang adalah Hikaru Nakamura teman-teman. Jadi tanpa lama lagi, ayo kita bedah. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk nih di in-game-nya, dan sekarang kita POV-nya sebagai Maxim ya teman-teman. Maxim Vachier-Lagrave sebagai putih dan Hikaru Nakamura sebagai hitam teman-teman. Di sini Maxim membuka opening dengan pion ke petak E4, lalu dibalas dengan E5. Di sini ada kuda ke C3, kuda ke C6, dan di sini ada F4 teman-teman. Berarti ini adalah Vienna game ya. Lalu di sini dilanjutkan makan, dan di sini ada kuda ke petak F3. Dan ini dijelasinnya cepat aja ya teman-teman, karena ini adalah bullet game. Lalu di sini ada G5, karena ini bullet game, jadi kita ngejelasinnya juga secara bullet ya, secara cepat. Dan bener-bener aja ya, di sini Hikaru tuh mainnya sangat-sangat agresif teman-teman. Baru di move 4 aja dia udah ngegerakin G5 ya, super agresif. Apalagi ini adalah bullet game. Jadi ya ini emang kesukaannya Hikaru ya teman-teman. Lalu di sini ada gajah ke petak C4, dan di sini ada G4 teman-teman. Bener-bener langsung di attack di arah king side-nya ya. Dan menarik kan di sini Maxim Vachier-Lagrave itu kalau kita sebagai manusia normal ya, kita mungkin bakal ngegerakin kuda, atau misalnya kita ya bakal ngegerakin kuda ya teman-teman, apalagi kudanya lagi diserang. Tapi karena ini Maxim teman-teman, dia melakukan sacrifice yang pertama, yaitu dengan castle teman-teman. Dan dia nge-sacrifice dari kudanya yang langsung aja dimakan oleh Hikaru Nakamura teman-teman. Dan setelah makan, kalian tebak teman-teman, Maxim itu bakal ngambil pakai queen atau pakai benteng teman-teman? Ya, betul sekali, tidak keduanya, karena di sini Maxim itu memakan pionnya dengan gajah teman-teman. Jadi di sini ada sacrifice yang kedua dari Maxim Vachier-Lagrave. Niatnya buat apa? Ini tuh sebenarnya penyerangan yang bakal jadi gila banget teman-teman, yang nanti aku bakal jelasin ya. Karena si kingnya ini harus makan dari gajahnya, dan kingnya ini jadi nggak bisa castle teman-teman. Jadi di sini langsung aja sama Hikaru itu dimakan gajahnya, dan di sini ada queen makan pion teman-teman. Dan sampai titik ini aku mau nyeritain dulu backstory-nya kenapa gamenya ini sangat gila ya. Meskipun ini bullet chess, tapi kenapa kita sampai review, karena ini tuh gamenya bener-bener gila dan pernah dimainin teman-teman. Kenapa mereka seberani itu untuk main sampai sacrifice 2 piece? Karena game ini tuh sebenarnya udah pernah mereka mainin sekitar beberapa tahun sebelumnya, dan persis posisinya kayak gini, Hikaru sebagai hitam, Maxim sebagai putih. Dan di sini tuh ini bukan game yang sekarang ya teman-teman, ini game yang dulu. Aku mau ceritain sedikit aja. Di sini tuh Hikaru waktu itu tuh ngegerakin gajah ke petak H6 teman-teman, dan ini kalah untuk Hikaru. Kenapa? Karena di sini tuh ada, yes bener banget, push pion teman-teman. Dan setelah makan di sini ada check, lalu di sini dilanjut dengan king pindah, lalu di sini makan, dan di sini ada pion push. Kenapa pion push? Karena ini bakal jadi skakmat dalam satu gerakan ya teman-teman, kalau misalnya kalian lihat. Makanya di sini ditutup, dan tetap aja di sini tuh waktu dulu ya Maxim itu makan ngegerakin dari gajahnya ke petak E5 teman-teman. Dan setelah dimakan ini menjadi skakmat ya. Jadi ini tuh sebenarnya gamenya pernah dimainin sama mereka dengan posisi yang persis
di posisi ini ya teman-teman. Tapi waktu itu Hikaru tuh ngegerakin gajah ke petak H6 teman-teman. Tapi sekarang dia udah memperbaikinya karena dia udah tahu oh ternyata gajah ke situ jelek. Jadi dia ngegerakin queen ke petak H4 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan mohon maaf. Lalu di sini dilanjut dengan D4 dan di sini ada kuda makan pion sambil menyerang dari queennya ya. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak D3 dan di sini ada kuda ke petak E6 teman-teman buat ngedefense dari pionnya ya karena tadi kan diserang 2 kali. Lalu di sini dilanjut dengan gajah makan pion dan di sini ada kuda makan gajah teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak D5. Ini belum bisa diambil ya karena ini kepin dan sekarang diserangnya jadi 2 kali teman-teman dan yang ngedefense baru 1 kali. Makanya di sini tuh Maxim nambah defense-nya dengan menggerakkan gajah ke petak D6. Lalu di sini dilanjut dengan makan dan di sini ada gajah makan kuda. Dan gajah makan kuda ini sebenarnya bukan gerakan yang terbaik ya. Di sini tuh harusnya Hikaru tuh mundur aja teman-teman karena kan dia udah menang 1 piece ya. Menang 2 piece malah. Dan dia nggak harus tuker-tukeran sebanyak itu teman-teman, apalagi dia belum ke-develop secara sempurna ya dari piece-piece-nya. Tapi di sini tuh Hikaru lebih memilih untuk memakan kuda ya, dan di sini ada G3 teman-teman. Jadi nggak harus cepat-cepat dimakan ya, nggak bisa dimakan juga sih karena lagi dijaga. Kalau sekarang kan ini kepin dan mau nggak mau bakal kehilangan 1 gajah dari Hikaru teman-teman. Makanya di sini dilanjut dengan G5 dan di sini ada benteng makan gajah. Lalu di sini lanjut dengan king ke petak E7 dan di sini ada D4 teman-teman nyerang dari benteng yang ada di petak H8 ya. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak F6 nutup dari penyerangan queen ya dan di sini ada dan di sini ada benteng ke petak F5 teman-teman buat nyerang dari queen-nya ya. Dan kalian tadi udah ngelihat ya teman-teman pergerakan selanjutnya dari Hikaru kepencet. Dia itu ngelanjutin dengan queen makan benteng teman-teman. Kenapa dia makan itu? Karena kalau misalnya kita lihat ya, di sini tuh kemungkinan besar Hikaru tuh takut teman-teman atas penyerang ini kan 2 kali nih. Yang ngedefense juga baru 2. Takut akan datangnya ini teman-teman. Benteng 1 lagi ke petak F1. Kalau misalnya kalian kesini gitu ya, bilang aja kayak gini. Ini tuh bakal jadi serem banget teman-teman penyerangannya. Meskipun di posisi ini tuh Hikaru masih cukup lebih baik ya, tapi mungkin biar dia menghindari gerakan itu, Hikaru tuh lebih memilih untuk memakan benteng yang ada di petak F5 teman-teman. Jadi setelah makan dan di sini ada D5 ya. Lalu di sini dilanjut dengan queen check dan di sini ada king ke petak F7 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak E1. Akhirnya bentengnya udah mulai aktif ya teman-teman dan hati-hati di sini bisa jadi skakmat ya. Kalau misalnya kalian nggak langsung sih teman-teman, tapi setelah ini misalnya bakal kehilangan kuda, terus ini bakal bisa jadi skakmat teman-teman lama-lama. Makanya di sini langsung aja benteng ke petak E8 dan di sini ada king makan pion dengan cek teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan gajah ke petak D7 ini buat ngejaga karena tadi lagi di lagi di skak ya teman-teman, sekalian juga buat ngekonekin dari 2 bentengnya. Lalu di sini ada benteng makan benteng dan di sini ada benteng makan benteng lagi. Lalu di sini ada queen makan pion dan di sini ada benteng ke petak E2. Dan kalau misalnya aku mau nanya nih sama kalian, kalau ada di posisi ini, kira-kira kalian tuh lebih pengen jadi yang mana ya? Di sini tuh Hikaru punya 1 benteng dan 1 gajah dan 1 kuda ya teman-teman. Dan Maxim itu punya 1 queen teman-teman. Kalau misalnya dibilang bagusan mana, sebenarnya kalau by komputer ini tuh bagusan yang punya 1 queen ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita sebagai manusia normal, kelihatannya kayaknya lebih enak ya teman-teman kalau misalnya punya 2 piece ini dan 1 benteng teman-teman, karena mainnya jadi lebih aman, jadi lebih enak, jadi lebih tenang gitu ya. Tapi kita lihat aja di sini tuh dilanjutinnya kayak gimana sih? Karena di sini tuh dilanjutin dengan queen makan pion teman-teman. Lalu di sini ada benteng makan pion dan di sini ada queen ke petak D4 ya. Ini ngejaga dari pion petak B2-nya dan di sini ada gajah makan F5 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan A4. Kenapa gajah ke F5 ini tuh buat ke sini ya teman-teman. Kalau misalnya gajahnya itu udah ada di sini, ini tuh enak banget karena udah disupport sama pion yang ada di petak D5. Jadi sampai kapanpun ini gajah nggak akan bisa diapa-apain ya teman-teman, nggak akan bisa diganggu gugat. Kalau misalnya udah nyampe di petak E4 teman-teman. Dan tapi yang harus dikhawatirkan juga oleh Hikaru yaitu ini teman-teman. Connected fast pawn ya. Ini kalau misalnya sampai benar-benar maju, kalau misalnya pionnya ada di sini itu bakal menang banget buat Hikaru teman-teman. Nah, kita lihat di sini tuh dilanjutin dengan
gajah ke petak E4, jadi bener aja ini udah enak banget teman-teman, udah mah di tengah terus pajaga-jaga gini ya teman-teman, ini juga dijaga ini sambil ngejaga ini dan ini ngejaga ini teman-teman. Makanya ini aman banget. Dan di sini dilanjut dengan H3 teman-teman, biar kudanya nggak bisa ke sini ya, takutnya kudanya nginfiltrasi lewat sini terus misalnya lewat sini masuk lewat sini, ini bahaya banget ya teman-teman. Lalu di sini ada kuda ke petak H5, jadi tetap aja dan nyerang dari bagian sini teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak E5 teman-teman, dan queen ke petak E5 ini adalah sebuah blunder besar dari Maxim Facial Graph. Dan buat yang nggak tahu sampai titik ini ya teman-teman, sebenarnya kan dari tadi aku belum kasih tahu nih eval barnya. Sampai titik ini tuh eval barnya masih 0,00 teman-teman. Mereka berdua itu masih sangat-sangat seri sampai titik ini tuh. Dan setelah pergerakan queen ke petak E5 ini tuh jadi menang 8 poin untuk Hikaru Nakamura ya. Harusnya di sini tuh gerakan yang paling bagus itu dengan nge-skak teman-teman, karena setelah skak ini tuh bakal jadi unstoppable skak teman-teman. Jadi skak yang nggak akan bisa berhenti sampai seri ya. Tapi sayang banget setelah gerakan queen ke petak E5 nyerang dari kudanya dan sekalian juga ngejaga dari pionnya, dia itu lupa teman-teman bahwa di sini ada benteng ke petak G2 skak, dan benteng ke petak G2 skak ini udah kacau balau ya teman-teman, karena kalau misalnya ke sini hati-hati ini bisa jadi skakmat, dan mau nggak mau jadi harus pindah ke F1 teman-teman. Jadi king ke F1 dan di sini ada kuda ke petak G3 teman-teman, makan dari pionnya, dan di sini ada king ke petak E1, dan setelah benteng ke petak E2 di posisi inilah Maxim Facial Graph resign the game atau menyerah karena nggak ada lagi yang bisa dilakuin teman-teman. Emang akhirnya bakal kayak gimana? Kita lihat ya di sini, ini lagi ke skak, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini, cuman bisa ke sini teman-teman. Dan setelah satu gerakan ini, boom, ini ke skak, ini keserang, ini juga kejaga. Jadi misalnya setelah pergi ini makan, dan ini bakal menang jauh buat Hikaru Nakamura teman-teman. Bahkan ini bakal jadi skakmat dalam 11 langkah ya. Jadi itu aja untuk video kita hari ini. Kalian jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan kalian tulis di kolom komentar video mana lagi atau match mana lagi yang pengen kalian lihat reviewnya teman-teman. Oke, segitu dulu aja. Dadah!